Definisi perkalian titik. Jadi perkalian titik atau perkalian saklar dari dua vektor A dan vektor B dinyatakan sebagai A dot B atau dibaca dengan A titik B adalah besarnya vektor A kali besarnya vektor B kali kosinus sudut antara A dan B. Dan dapat disimpulkan vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, yang dimana kosinus theta, yang dimana theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi, dimana nilai pi-nya itu sama dengan 180 derajat. Dari definisi di atas, kita bisa mengerjakan contoh soal yang dimana diketahui panjang vektor A sama dengan 4 satuan, panjang vektor B sama dengan 5 satuan, dan nilai theta sama dengan 60 derajat. Ditanya, panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan, jadi untuk menjawab ini kita menggunakan rumus yang dimana vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Kemudian kita substitusikan aja tuh nilainya menjadi panjang vektor A-nya tadi kan 4, panjang vektor B-nya 5, nilai cosnya 60 derajat. Berarti 4 dikali 5, 20, dan cos 60 derajat itu nilainya setengah, jadi sama dengan 20 dikali setengah sama dengan 10. Jadi jawabannya itu 10 satuan. Hukum-hukum yang berlaku. Untuk yang pertama, itu vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A, yang dimana ini merupakan sifat komutatif. Untuk yang sifat kedua, hukum kedua, yang dimana vektor A dikali vektor B ditambah C sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah A dikali C. Ini merupakan sifat distributif. Untuk hukum yang ketiga, M dikali vektor A dikali vektor B sama dengan M dikali vektor A dikali vektor B sama dengan A dikali vektor M, vektor A dikali M dikali vektor B dikali M dengan skalar M. Untuk hukum keempat, yang dimana vektor I dikali vektor I sama dengan vektor J dikali vektor J sama dengan vektor K dikali vektor K sama dengan 1. Kemudian vektor I dikali vektor J sama dengan vektor J dikali vektor K sama dengan K dikali I dikali vektor I sama dengan 0. Untuk hukum yang kelima, jika vektor A sama dengan X1 vektor I ditambah Y1 vektor J ditambah Z1 vektor K dan vektor B sama dengan X2 dikali vektor I ditambah Y2 dikali vektor J ditambah Z2 dikali vektor K, maka berlaku vektor A dikali vektor B sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Vektor A dikali vektor A sama dengan vektor A kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Kemudian vektor B dikali vektor B sama dengan vektor B kuadrat sama dengan
X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Untuk hukum yang keenam, jika vektor A dikali vektor B sama dengan 0 dan vektor B bukan merupakan vektor 0, maka vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Tanda-tanda dari perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, jika vektor A dikali vektor B lebih besar dari 0, maka cos theta lebih dari 0, di mana theta lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Ini disebut lancip. 2. Jika vektor A kali vektor B sama dengan 0, maka cos theta sama dengan 0, theta sama dengan 90 derajat, di mana ini merupakan tegak lurus. 3. Jika vektor A dikali vektor B kurang dari 0, maka cos theta kurang dari 0, yang dimana theta lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Ini disebut tumpul. Kemudian 4, jika vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, maka cos theta sama dengan 1. Kemudian theta sama dengan 0, maka disebut berhimpit. 5. Jika vektor A dikali vektor B sama dengan negatif panjang vektor A dikali panjang vektor B, maka cos theta sama dengan negatif 1, theta sama dengan 180 derajat, yang dimana ini disebut dengan berlawanan arah. Untuk menjawab soal yang poin yang A, yaitu di mana vektor A dikali vektor B, maka kita kali dulu yang sama-sama satu variabel, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi di sini kita buat vektor A-nya itu kan ini, I-nya 1 dikali yang di vektor B nilai I-nya berapa? Dikali min 2 ya. Dikali min 2 ditambah nilai J pada vektor A 2 dikali nilai J pada vektor B 3 nilai K pada vektor A 4, nilai K pada vektor B 1, dikali min 2, 2 dikali 3, 6, 4 dikali 1, 4, min 2 ditambah 6 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya ini 8. 8 itu lebih besar dari 0 kan? Berarti kalau menurut sifat-sifat yang di slide sebelumnya, ini merupakan sifat dari sudut lancip ya. Sudut lancip. 4 I ditambah, kemudian untuk nilai J pada vektor C itu 2 dikali untuk nilai J pada vektor D 2 juga, ditambah untuk nilai K pada vektor C itu 4, kemudian dikali nilai K pada vektor D 2, 3 dikali min 4, min 12, ditambah 2 dikali 2, 4, ditambah 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya itu
Min 12 ditambah 12 sama dengan 0. 0 ini merupakan sifat kedua, yang dimana vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Jadi dia sifatnya tegak lurus. Tegak lurus ya. Teorema ortogonalitas. Jadi vektor A dan vektor B itu sama dengan panjang vektor A tidak sama dengan 0 dan panjang vektor B tidak sama dengan 0. Dikatakan ortogonalitas yang dimana artinya saling tegak lurus jika vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, jika vektor A dan vektor B tegak lurus, maka θ sama dengan 90 derajat. Yang dimana θ sama dengan 90 derajat, maka vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos 90 derajat. Sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan 0. Kemudian vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Maka ini terbukti. Dan jika vektor A dikali vektor B sama dengan 0, maka vektor A dan vektor B tegak lurus, yang dimana nilai θ-nya itu sama dengan 90 derajat. Vektor A dikali vektor B sama dengan 0, sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos θ sama dengan 0. Cos θ sama dengan 0. θ sama dengan 90 derajat. Maka terbukti. Proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi untuk vektor A sama dengan vektor OA dapat diuraikan menjadi vektor A sama dengan vektor AX tambah vektor AY. Vektor AX sama dengan vektor KB. Sehingga vektor A sama dengan K dikali vektor B ditambah vektor AY. Aturan perkalian titik yang dimana vektor A dikali vektor B maka menjadi K vektor B ditambah vektor AY dikali vektor B sama dengan K vektor B dikali vektor B ditambah vektor AY dikali vektor B sama dengan K dikali panjang vektor B kuadrat ditambah 0. Vektor AY tegak lurus terhadap vektor B. Maka sama dengan K dikali panjang vektor B kuadrat. Vektor A dikali vektor B sama dengan K dikali panjang vektor B kuadrat atau K sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat. Kemudian vektor C sama dengan vektor AX sama dengan K dikali vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Vektor C ini merupakan hasil proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B. Untuk contoh soal, untuk itu kita perhatikan gambar di bawah ini dulu ya. Kemudian
menurut perbandingan trigonometri, cos theta sama dengan panjang vektor C per panjang vektor A, atau panjang vektor C sama dengan panjang vektor A cos theta. Jadi panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah panjang vektor C sama dengan panjang vektor A cos theta. Jadi untuk contoh, di sini ada contoh 1. Tentukan proyeksi ortogonal vektor U sama dengan 2 min 1, 3 pada vektor V sama dengan 4 min 1 dan 2. Jawabannya vektor U dikali vektor V sama dengan 2 dikali 4, kemudian ditambah min 1 dikali min 1, kemudian ditambah 3 dikali 2, itu dari yang contoh soal sebelumnya. Jadi kayak dibuat pemisalan I, J, K terlebih dahulu, kemudian kita kali dengan variabel yang sama. Jadi membentuk pola di atas. Kemudian 2 kali 4, 8, ditambah min 1 kali min 1, 1. Kemudian ditambah 3 kali 2, 6. Untuk hasilnya, 8 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 15. Kemudian panjang vektor V kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi untuk semua nilai yang ada di vektor V kita kuadratkan, sehingga hasilnya itu sama dengan 21. Maka proyeksi ortogonal vektor U pada vektor V adalah vektor C sama dengan vektor U dikali vektor V per panjang vektor V kuadrat dikali vektor V. Jadi hasil yang udah kita cari di atas tersebut kita tinggal substitusikan nilainya ke dalam rumus yang panjang vektor C tadi ya. Untuk vektor U-nya kan hasilnya 15. Kemudian untuk panjang vektor V kuadrat tadi kita dapat hasilnya 21. Kemudian dikali vektor V. Vektor V-nya nilainya 4, min 1, dan 2. Maka kita dapat hasilnya sama dengan 20/7, min 5/7, dan 10/7.